Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak. Mudah-mudahan ini masih baru, mahasiswanya tapi pelit-pelit ya, nggak mau buka kameranya ya. Saya nggak bisa lihat wajah kalian nih. Baik, kita mulai pada perkuliahan hari ini tentang dasar-dasar mikrobiologi. Maka sebelum perkuliahan, saya akan share screen dulu tentang tata tertib daripada perkuliahan kita. Yang pertama adalah tentang SAP dari perkuliahan ini. Bahwasanya perkuliahan ini akan salah siapa itu ya? Akan ada 5 orang dosen untuk menyelesaikan perkuliahan ini karena kita ada 9 kelas. Jadi perkuliahan ini apa materinya? Yang pertama adalah tentang sejarah daripada mikroorganisme untuk materi kita pada pertama hari ini. Saya yakin Anda sudah banyak tahu, nanti kita diskusinya banyak. Kemudian kedua, metode dalam mempelajari mikrobiologi, klasifikasi mikrobiologi, keragaman prokariotik dan eukariotik, virologi, kimia sel, pertumbuhan mikrobial, metabolisme mikrobial, genetika mikrobial, habitat mikrobial, interaksi dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan dan manusia, kontrol pertumbuhan mikroba, peranan mikroba dalam industri, teknologi, pangan, dan lingkungan. Jadi ada 15 kali pertemuan, masing-masing dosen nanti akan ada masuk 3 kali perkuliahan. Tujuannya apa itu? Yaitu peserta harus mampu memahami daripada seluruh daripada materi perkuliahan sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang keluar sesuai dengan materi yang ada. Dosen-dosennya yang di sini ada 5 orang nantinya. Nanti bisa dilihat di bawah siapa yang masuk kepada kelas THP-A ini. Dan materi ini nanti akan saya kirimkan di Google Classroom. Anda bisa lihat nanti ininya. Yang materi pertamanya itu apa saja, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Setelah keenam kali, untuk materi kuliah yang ketujuh kita mid semester. Jadi 2 orang dosen nanti masuk, kita sudah mid semester. Kemudian dilanjutkan dengan 3 orang dosen adalah materi daripada ujian akhir semester. Kemudian sistem penilaian daripada perkuliahan ini adalah pertama absen. Tadi sudah absen semua? Sudah absen semua belum? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Sudah, Pak. Nanti kalau nggak ada absen, ini ada 15 kalinya nanti tidak cukup 5%. Nanti akan berkurang nilainya. Kemudian nanti akan ada tugas daripada masing-masing dosen. Itu nanti ada tugasnya. Dengan bobot nilainya adalah 15% dari total semuanya. Kemudian nilai saya daripada sebagai penanggung jawab adalah bonus 20%. Kemudian nilai daripada dosen-dosen yang lain itu maksimum adalah 15%. Jadi total semuanya adalah 100%. Untuk memperoleh nilai A, maka Anda wajib memperoleh 86%, minimal 85,1%. Baru bisa memperoleh nilai daripada A. Jadi kalau ingin dapat nilai A memang harus hampir semua mata kuliah harus seperti itu, harus memperoleh daripada nilai daripada ini. Jadi nggak boleh ada yang hilang.
Kalau nanti absennya kurang daripada 12 kali, jadi ada yang absen 4 kali nantinya adalah tidak bisa mengikuti ujian. Di sini akan saya bagikan adalah tentang siapa saja dosennya. Ini bisa Anda lihat, bisa kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, ini kan ada jadwal, ini kelas THPA. Senin jam 10. Saya yang masuk pada minggu pertama, kedua, materi pertama, materi kedua, dan materi ke-15. Jadi nanti saya masuk 1, 2, 3, tapi materinya adalah materi yang ke-15. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Ibu Nusirwani, nanti ketua kelasnya nanti setelah minggu keempat, nanti bisa menghubungi ibunya, ini ada nomor WA-nya di sini. Kemudian perkuliahan 3, 4, pertemuan materi yang ke-6. Kemudian materi selanjutnya adalah Ibu Desi Yoswati, materi ke-7, 10, dan ke-11. Kemudian Pak Cipto, materi ke-5, 13, dan materi ke-16. Dan dosen terakhir adalah Ibu Lisa, Mardalisa, materi ke-9, 12, dan 14. Jadi semuanya ada masuk sebanyak 15 kali dan 1 kali mid semester. Sedangkan ujian akhir semester tidak dihitung. Jadi karena kita dalam soal pandemi, maka perkuliahan tatap muka dan masih saja terlihat ada mahasiswa yang nakal yang kita temukan pada semester-semester lalu. Jadi bagi kita akan mudah mendeteksi kalau nanti Andanya nakal. Jadi ujiannya nanti juga akan bersifat objektif, pilihan waktunya yang sangat sedikit. Paling banyak hanya waktunya adalah UTS itu 25 menit, sebanyak 60 soal, atau satu soal itu 30 detik. Jadi Anda nggak bisa berleha-leha. Oke, itu adalah tata tertib perkuliahan kita. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut kepada materi perkuliahan. Iya, Mbak. Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita masuk kepada materi perkuliahan kita, yaitu sejarah dan perkembangan mikrobiologi, di mana kita saat ini sangat teraniaya oleh makhluk ini. Dan salah satu penyebabnya kita nggak bisa ini adalah, bukan salah satunya, memang satu-satunya penyebabnya adalah karena adanya mikroorganisme ini yang mengganas. Kalau saya tanya kepada Anda, apa definisi daripada mikrobiologi? Ada yang tahu? Oke. Makhluk berukuran kecil, Pak. Makhluk? Berukuran sangat kecil. Oke, masih 65 nilainya itu. Jadi secara umum mikrobiologi adalah kajian tentang makhluk hidup atau organisme berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Tadi ada temannya bilang ada makhluk hidup berukuran kecil. Misalnya kita bandingkan kita dengan ayam, misalnya ayam lebih kecil. Apakah mikroorganisme itu ayam? Nyatanya adalah bukan, karena ayamnya masih bisa dilihat. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Apa saja mikroorganismenya? Yaitu meliputi protozoa, alga, ganggang, fungi atau jamur, kemudian ada lichens, ada bakteri, dan ada virus. Jadi ini sekarang yang sedang mengganas itu, yang membuat kita dunia menjadi kalang kabut dibuatnya. Keseluruhan mikroorganisme tersebut berpengaruh penting pada kehidupan manusia. Jadi ada yang menguntungkan dia, kemudian ada yang merugikan. Apa pentingnya mikrobiologi dipelajari pada dunia perikanan? Yang pertama adalah
hal yang menguntungkan, dan yang kedua adalah hal yang merugikan. Bagi mahasiswa THP, yang menguntungkannya adalah seperti dalam proses fermentasi daripada bahan-bahan pangan, itu mikroorganisme sangat dibutuhkan. Tanpa mikroorganisme tersebut, maka proses fermentasi tidak bisa dilakukan. Kemudian fermentasi itu menghasilkan obat-obat antibiotik, ada food health, kemudian juga pangan-pangan yang kita makan saat ini. Kemudian kerugian yang lainnya adalah terjadinya misalnya orang THP itu adanya pelapukan, alat tangkap, ada korosi, ada pencemaran mikroba, kemudian ada patogen, dan yang paling parah adalah menyebabkan penyakit ataupun juga yang bisa menyebabkan kematian. Kalau saya tanya kepada Anda, apa makanan yang paling mahal yang Anda ketahui? Tahu nggak apa makanan yang paling mahal yang diketahui? Ada yang bisa jawab? Telur kaviar. Telur kaviar. Berapa 1 kilo? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Harganya berapa? Kemudian, apa minuman yang paling mahal yang Anda ketahui? Boba ya? Rizka, apa Rizka? Minuman yang paling mahal? Yogurt, Pak. Yogurt. Yogurt ya? Wine. Wine. Jadi makanan ataupun minuman yang paling mahal di dunia ini adalah makanan yang diproduksi oleh mikroorganisme. Kalau Anda pernah tahu namanya keju, kalau di kita mungkin kejunya keju yang murahan. Seperti keju lempengan yang kita lihat di pasar-pasar itu keju yang paling murah kalau di negara-negara Eropa atau negara Amerika. Jadi harga keju itu bisa mencapai 300 sampai 500 dolar per kilonya. Jadi bisa dihitung sendirilah berapa 300 kali 14.000 sekarang berapa? Sudah sekitar 4.200.000 1 kilo. Ada nggak yang seharga gitu 1 kilo ya makanan kan? Jadi itulah makanan yang paling mahal. Kemudian minuman yang paling mahal juga minuman yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Itu bagi orang-orang yang orang-orang yang pengikut minuman-minuman yang paling mahal itu ada wine, misalnya wine tahun 1700. Satu botol itu bisa harganya 5.000 dolar. Ada nggak yang berani beli 5.000 dolar satu botol? Mungkin satu teguknya berapa tuh? 5.000 dolar kali 14.500 berapa tuh? 5 kali 4, 2, 5 kali sekitar 75 juta satu botol. Kira-kira ada nggak minuman yang semahal itu? Pastilah tidak ada. Jadi itu adalah apapun makanan, minuman, obat-obatan, segala macam, itu yang paling mahal itu berasal daripada yang diproduksi oleh mikroorganisme. Kemudian mikroorganisme juga memiliki peranan kunci dalam menjaga, memulihkan, dan meningkatkan kualitas di alam, di tanah, dan di air. Banyak kita jumpai mikroorganisme yang mampu menghasilkan atau menyediakan nitrogen, fosfor, sulfur, logam-logam, dan zat pemacu tumbuh bagi tanaman. Kemudian terdapat juga mikroorganisme yang mampu menekan populasi mikroorganisme, penyebab penyakit, dan mikroorganisme yang mampu menghilangkan cemaran organik dan anorganik. Kemudian pada mata biasa kita bisa melihat jasad dengan ukuran itu adalah 0,1 mm. Kalau kurang daripada itu, mata kita sudah bisa nggak melihat lagi. Sementara ukuran mikroba itu biasanya dinyatakan dalam bentuk mikron. Jadi 1 mikron itu adalah 0,001 mm. Kalau saya tanya, 1 mikron itu berapa meter? Ada tahu yang jawab nggak?
Atau kebalikannya, 1 meter itu berapa mikron? Ada yang tahu? Biasanya anak THP pintar-pintar nih. Ini nggak ada yang jawab ya, karena udah sekolahnya kemarin udah di alumni COVID, semester 1-2-nya juga alumni COVID. Jadi nggak tahu ya, 1 meter itu berapa mikron? Ada yang tahu? Nggak tahu. Satu pun anak THP nggak tahu. 1 kali 10⁻6 Kalau meter. kalau meternya duluan apa? 1 meter berapa mikron? 1 juta. Oke, pintar Nina Sonia. Yang lainnya masih alumni SMA COVID kayaknya ya. Nggak bisa jawab ya. Jadi 1 meter itu adalah 1 juta mikron. Jadi sel mikroorganisme umumnya hanya dapat dilihat dengan alat pembesar atau bisa juga dengan disebut dengan mikroskop. Kemudian mikrobiologi lanjut telah berkembang menjadi bermacam-macam ilmu yaitu virologi, bakteriologi, mikologi, mikrobiologi pangan, mikrobiologi tanah, mikrobiologi industri, dan sebagainya yang mempelajari mikroba spesifik secara lebih rinci atau menurut manfaatnya. Jadi sudah banyak sekali cabang-cabang mikrobiologi ini apa yang ingin kita pelajari. Sehingga ada yang ahli daripada virus. Sekarang ahli virus sangat laris sekarang ini. Tapi sayangnya di Indonesia kita masih belum bisa menghasilkan vaksin yang dibutuhkan oleh umat di dunia. Mikroba secara umum di alam berperan sebagai produsen, kemudian sebagai konsumen maupun sebagai redusen. Jadi ada 3 peran daripada mikroorganisme itu. Kalau produsen, saya yakin Anda sudah tahu artinya apa, yaitu dalam menghasilkan sesuatu. Jadi apapun yang kita butuhkan bisa dihasilkan oleh mikroorganisme itu, bersifat baik atau bersifat jelek. Kemudian mikroorganisme berperan sebagai konsumen, yaitu dia membutuhkan sesuatu untuk hidupnya. Jadi kalau mikroorganisme autotrof, dia akan membutuhkan CO2 dan H2O, utama sinar energi matahari. Kalau dia heterotrof, maka dia membutuhkan karbon organik untuk bisa berkembang dengan baik. Kemudian dia juga berfungsi sebagai redusen. Apa itu redusen? Redusen adalah organisme yang mampu menguraikan bahan-bahan organik dan sisa-sisa jasad hidup untuk menjadi unsur-unsur kimia yang jauh lebih sederhana. Kalau kita sebagai manusia, kita nggak bisa menguraikan itu. Kita nggak bisa nguraiin plastik. Bisa ada yang bisa makan plastik nggak? Ada yang bisa menguraikan minyak nggak? Minyak, kalau minyak tumpah di tanah, tumpah di laut misalnya, itu mikroorganisme itu bisa menguraikannya, sehingga dia disebut dengan redusen. Kalau kita nggak bisa, kita menguraikan plastik, menguraikan besi, menguraikan kayu, dan segala macam, nggak bisa. Tetapi mikroorganisme ini sangat bisa. Mikroorganisme yang berperan sebagai produsen adalah alga dan bakteri fotosintetik. Jasad konsumen menggunakan bahan-bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Contoh mikroba konsumen adalah protozoa. Jasad redusen menguraikan bahan-bahan organik dan jasad hidup untuk mati menjadi unsur-unsur kimia, sehingga di alam terjadi siklus unsur-unsur kimia. Contoh mikroba redusen yang paling banyak adalah bakteri dan jamur. Kemudian sel mikroba yang ukuran sangat kecil ini merupakan satuan struktur biologi. Banyak mikroba itu terdiri daripada satu sel, disebut dengan uniseluler. Sedangkan mikroba yang terdiri dari beberapa sel, maka disebut dengan multiseluler. Ini biasanya keluar ujian, mahasiswa pun kadang-kadang nggak dapat ya. Karena waktunya sempit, mungkin nggak kejawab juga. Pada jasad multiseluler, umumnya sudah terdapat pembagian tugas antara sel atau kelompok selnya, walaupun organisasi selnya belum sempurna. Keuntungan lain daripada mikroorganisme adalah mikroorganisme hanya memerlukan ruang dan pemeliharaan yang lebih sederhana dibandingkan dengan tanaman dan hewan. Hal ini disebabkan karena mikroorganisme yang ukuran kecil dan dapat tumbuh
pada tabung-tabung reaksi yang berukuran berisi media culture yang sederhana. Jadi Anda tahu nggak berapa Indonesia membeli vaksin? Kalau mendengar pidato daripada Pak Menteri BUMN, bahwasanya Indonesia mengalokasikan dana untuk pembelian vaksin adalah sebesar 77 triliun. Jadi Anda bisa kebayangkan betapa kayanya orang-orang yang berhasil memproduksi vaksin, yang vaksin itu adalah sebagian besar dibuat daripada, kalau secara intinya adalah mikroorganisme yang dilemahkan lagi, kemudian nanti dia berfungsi sebagai penangkal. Jadi bisa Anda bayangkan kalau untuk kita pelihara kerbau dapat duit 77 triliun, itu berapa kerbau yang bisa kita lakukan? Ya, mungkin nggak kebayang ya. Tetapi dengan mikroorganisme, karena dia hanya butuh ruang yang kecil, dia memproduksinya sangat cepat. Dalam 3 kali 24 jam, dia sudah berproduksi paling lama, sehingga dia mempunyai keuntungan yang lebih spesifik atau lebih khusus jika dibandingkan dengan kita memelihara daripada hewan-hewan yang lain. Mikroorganisme tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan tanaman dan hewan yang bisa berkembang menjadi 100 generasi dalam waktu 24 jam. Jadi bisa kita tahu pertumbuhannya 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, dan 24 jam itu sudah ada 100 generasi. Proses metabolisme mikroorganisme tidak berbeda dengan metabolisme yang terjadi pada tanaman dan hewan. Tumbuh-tumbuhan memiliki ciri khas yaitu menggunakan tenaga yang berasal dari cahaya, sedangkan pada hewan menggunakan tenaga yang berasal dari bahan kimia. Maka dalam keadaan tersebut, sebagai mikroorganisme ada mirip dengan hewan, maka juga nanti ada mirip dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi nanti akan ditanya oleh dosen kalian, mungkin nanti pada klasifikasi mikroorganisme yang ditanya, apakah mikroorganisme itu masih hewan dan tumbuhan? Jadi jawabannya adalah dia bukan hewan dan dia bukan tumbuh-tumbuhan, tapi dia adalah mempunyai kingdom tersendiri ya. Nanti pada perkuliahan selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh dosennya. Kemudian kita masuk kepada sejarah mikroorganisme. Siapa penemu pertama kali? Jadi ini saya yakin Anda sudah belajar di SMA. Bahwasanya yang pertama kali menemukannya adalah si Mr. Anthony van Leeuwenhoek yang hidup pada tahun 1632 sampai 1723. Pertama, dia menemukannya karena untuk pertama kali mikroskop dia temukan yang bisa melihat pembesaran lebih kurang daripada 200 kali daripada organismenya. Dengan adanya mikroskop sederhana tersebut, maka misteri tentang bentuk mikroba yang sebelumnya masih merupakan rahasia besar mulai diungkapkan oleh si Mister ini. Kemudian setelah Anthony van Leeuwenhoek menemukannya, maka timbullah beberapa macam teori. Salah satu teorinya adalah teori abiogenesis. Kemudian apa itu teori abiogenesis? Adalah bahwasanya makhluk hidup itu berasal daripada benda mati. Di mana percobaan-percobaan dengan meletakkan daging, maka di dalam beberapa hari maka akan berdatanganlah lalat, ulat, dan lain segala macamnya. Maka disinilah para penganut paham abiogenesis mengambil kesimpulan bahwasanya segala sesuatu hidup itu berasal daripada benda mati. Tetapi teori abiogenesis ini tidak bertahan lama, maka timbullah para ahli yang menentang teori abiogenesis. Yang pertama adalah Francisco Redi. Ini biasanya keluar ujian ya. Francisco Redi ini dia mengadakan suatu penelitian menyatakan bahwasanya dengan menggunakan percobaan bahwa ulat yang berkembang baik dalam daging busuk tidak akan terjadi apabila daging tersebut disimpan dalam suatu tempat yang tertutup dan tidak dapat disentuh oleh lalat. Maka teori abiogenesis tersebut maka terbantahkan oleh Francisco Redi, yaitu hanya dengan menutupnya makanan tersebut dengan
wadah yang tertutup yang tidak bisa disentuh oleh lalat, maka organisme yang lainnya tidak bisa tumbuh. Yang pertama adalah Francisco Redi, kemudian dilanjutkan yang kedua adalah Lazzaro Spallanzani. Apa yang dibuktikannya? Yaitu dengan menggunakan kaldu, ternyata dengan pemanasan dapat menyebabkan Animalculus tidak bisa tumbuh. Yaitu dengan memanaskan daripada kaldu tersebut, maka mikroorganisme tidak akan bisa tumbuh. Jadi yang kedua, Lazzaro Spallanzani itu hanya dengan memanaskan daripada kaldu tersebut. Maka teori abiogenosis juga sudah terbantahkan. Kemudian para ahli yang ketiga melakukan penelitian secara bersamaan adalah Franz Kuhl pada tahun 1836, kemudian Theodor Schwann 1837, yaitu melalui pipa, yaitu mengalirkan udara panas. Kalau Theodor Schwann mengalirkan udara panas melalui pipa ke dalam tabung tertutup yang bersih kaldu. Sementara kalau Franz Kuhl itu melewatkan larutan asam kuat ke dalam tabung. Jadi ini berbeda waktu, satu menggunakan larutan asam, satu menggunakan udara panas. Makanya kita lihat bahwasanya ibu-ibu kalau mau masak dia menggunakan asam jeruk nipis kepada ikannya untuk disimpan. Supaya apa? Supaya mikroorganismenya tidak berkembang. Kemudian yang kelima adalah Louis Pasteur. Ini adalah seorang ahli yang sampai saat ini jasanya masih dimanfaatkan oleh manusia di dunia ini. Louis Pasteur menemukan suatu teorem yang menyatakan bahwasanya udara yang mengandung mikroba yang pembagiannya tidak merata. Jadi bahwasanya di udara kita ini mungkin udara yang jelek, mungkin banyak mikrobanya, udara yang bersih maka mungkin mikrobanya tidak ada. Maka orang sering ingin mengambil kembali back to nature untuk memperoleh daripada udara yang bersih. Kemudian cara pembebasan cairan dan bahan dari mikroba yang sekarang dikenal dengan disebut istilah pasteurisasi. Apa itu pasteurisasi? Adalah cara untuk mematikan beberapa jenis mikroba tertentu dengan menggunakan uap air panas yang mana suhunya kurang daripada 62 derajat Celcius. Dan sampai hari ini, teori penggunaan pasteurisasi masih tetap digunakan oleh dunia industri, yaitu digunakan adalah untuk industri susu, telur, dan segala macamnya, sehingga bisa makanan tersebut diawetkan. Kemudian ada lagi teori yang disebut dengan sterilisasi, kita biasa dengar itu, tangan kamu steril nggak? Misalnya, itu adalah cara untuk mematikan mikroba dengan pemanasan dan tekanan tinggi. Cara ini ditemukan oleh Louis Pasteur ini dengan beberapa ahli. Jadi kalau pasteurisasi tadi suhunya adalah suhu rendah, sementara sterilisasi tadi dengan menggunakan suhu dan tekanan yang tinggi. Kemudian selanjutnya yang ke-7, penemuan bakteri berspora. Yang pertama kali ditemukan oleh John Tyndall, di mana dia mendukung daripada teori daripada Pasteur bahwa cairan bahan organik yang sudah dipanaskan dalam air garam yang mendidih selama 5 menit dan diletakkan dalam ruangan bebas debu ternyata tidak akan membusuk walaupun disimpan dalam waktu berbulan-bulan. Tetapi tanpa pemanasan maka akan terjadilah pembusukan. Maka si Tyndall ini menemukan suatu teori, ini keluar juga di ujian ya, apa yang disebut dengan termolabil dan apa yang disebut dengan Tyndallisasi. Fase termolabil adalah fase di mana tidak tahannya pemanasan saat bakteri melakukan pertumbuhan dan ada disebut dengan termoresisten pada bakteri yang tahan terhadap panas. Jadi organisme itu mempunyai dua fase, ada disebut dengan fase termolabil dan yang kedua adalah disebut dengan fase termoresisten. Fase termolabil ini adalah fase di saat dia melakukan pertumbuhan, yaitu membelah sel satu menjadi dua. Pada saat itulah kalau kita panaskan dia akan mati. Sementara fase termoresisten di luar daripada fase itu dia berkemungkinan besar tahan terhadap panas. Kemudian
keluarlah istilah yang disebut dengan tindalisasi, yaitu pemanasan pada suhu tinggi yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme yang berspora. Bakteri dapat membentuk endospora maupun juga exospora, yaitu spora di dalam maupun spora daripada di luar tubuh. Dengan penemuan tersebut, maka dicari cara untuk sterilisasi bahan yang mengandung bakteri yang mengandung spora tersebut. Maka teori yang dilakukannya adalah oleh tindalisasi ini adalah pemanasan dilakukan selama suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit, kemudian dibiarkan lagi pada suhu kamar selama 24 jam, kemudian diulang selama 3 kali. Maka pada proses termolabil tadi, mikroorganisme akan mati dan dia tidak akan bertahan untuk bisa hidup kali. Kalau kita melakukan sebanyak 3 kali. Ini adalah teori yang disebut dengan tindalisasi. Kemudian yang sangat terkenal lagi adalah penemuan mikroba penyebab penyakit yang ditemukan oleh seorang dokter dari Jerman yang disebut adalah Robert Koch. Dia perkembangan tersebut dengan menemukan kaitan mikroorganisme tertentu dengan penyakit, maka terkenallah satu istilah beliau adalah istilah yang disebut dengan postulat Koch. Jadi postulat Koch itu masih dipakai oleh dunia kedokteran dalam menentukan suatu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi dalam postulat Koch itu ada 4 tahap. Yang pertama ada suatu mikroba yang diduga sebagai penyebab penyakit harus ada pada setiap tingkatan penyakit. Artinya jika seseorang yang sudah sakit yang disebabkan suatu misalnya TBC, maka mikroorganisme itu mulai dia terjangkit sampai orang tersebut meninggal, itu mikroorganismenya ada. Mungkin mulai dari terserang, sudah ada, kemudian mulai dia batuk, kemudian mulai badannya mengurus, kemudian kalau nggak diobati juga, maka dia akan mati. Maka pada setiap level tersebut, mikroorganisme tetap ada. Yang kedua, mikroba tersebut dapat diisolasi dari jasad sakit dan ditumbuhkan dalam bentuk biakan murni. Jadi kita ambil misalnya dari air liurnya, kemudian kita isolasi, kemudian kita tumbuhkan, dan bisa tumbuh pada media-media murni. Yang ketiga, apabila biakan murni tersebut disuntikkan pada hewan yang sehat ataupun PK, maka dapat menimbulkan penyakit yang sama. Jadi misalnya bakteri tuberkulosis yang kita biakkan pada biakan murni, kemudian kita suntikkan kepada orang yang lain, maka juga akan menyebabkan penyakit TBC juga, tidak menyebabkan penyakit diare atau yang lainnya. Yang keempat, mikroba tersebut dapat diisolasi kembali dari jasad yang telah dijadikan sakit tersebut. Inilah postulat Koch yang sampai hari ini masih dipakai oleh dunia kedokteran sebagai menentukan apakah seorang tersebut sakitnya disebabkan oleh mikroorganisme atau bukan. Kemudian ada lagi penemuan kehidupan lain, ada penemuan enzim, penemuan virus, penggunaan mikro bagi kesehatan umat manusia. Kemudian penemuan antiseptik, ini sekarang banyak kita pakai oleh Oliver Wendell Holmes pada 1809 sampai 1894 dia hidupnya. Seorang dokter Amerika pada tahun 1843 menemukan bahwa penyakit demam pada wanita bersifat menular, oleh karena itulah ditularkan dari satu wanita lain melalui tangan dokter. Tahun 1846, seorang dokter dari Hungaria, Ignaz Philips Fomes, menemukan penggunaan klorin sebagai desinfektan untuk tangan dokter tersebut. Jadi masih belum terlalu lama ya, masih 200-an tahun yang lalu. Kemudian tahun 1880, Pasteur menggunakan teknik dari Clones untuk mengisolasi dan membiarkan bakteri yang menyerang kolera pada ayam. Kemudian vaksin Pasteur juga lah yang menerapkan prinsip imunisasi untuk penjagaan antrak. Pasteur menyebabkan bakteri yang telah avirulen atau tidak lagi menyebabkan penyakit dengan vaksin dari bahasa Latin, yaitu vacca artinya sapi, dan imunisasi dengan biakan tersebut dikenal dengan vaksinasi. Dan ini sekarang sangat terkenal pada saat ini. Kemudian penemuan daripada kemoterapi telah dilakukan selama ratusan tahun. Misalnya merkuri telah digunakan untuk mengobati sifilis pada tahun 1495. Kemudian Paul Ehrlich
melakukan kemoterapi modern dengan pembuatan senyawa kimia yang dapat membunuh mikroba spesifik menyebabkan sifilis tersebut, yang mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1908, yaitu adalah Alexander Fleming dengan menemukan penisilin yang saat ini masih banyak digunakan oleh manusia. Kemudian pada zaman modern ini bidang mikrobiologi telah berkembang secara sangat luas sehingga menyentuh bidang-bidang pengetahuan lain. Di antaranya ada bidang kesehatan, termasuk dalamnya kebersihan, sanitasi dan pengolahan limbah, bidang pertanian termasuk dalamnya peternakan, perikanan, kehutanan pasca panen, bidang industri termasuk dalam industri kimia, industri obat-obatan, industri kertas, industri tekstil, bidang makanan termasuk dalamnya adalah perhubungan dengan pengolahan, pembuatan quality control serta pengawetan, dan selanjutnya adalah bidang pelestarian dan pengolahan lingkungan hidup. Di sini adalah jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi sudah mulai yang paling baru corona. Kalau Anda terus telusuri ke bawah, jadi ada sampai ratusan daripada penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi walaupun dia kecil, tetapi dia selalu mengguncangkan dunia. Setiap tahun akan ada ulah yang dia sebabkan sehingga dunia tergoncang. Dan yang paling tergoncang itu adalah tahun 2019 ini. Kemudian ada penyakit Keystone, demam Lassa, ada Black Death, ada cacar monyet, ada difteri, ada penyakit Zika, kemudian penyakit saluran paru-paru dan saluran pernapasan, Ebola, MERS, kemudian kemarin yang sangat heboh juga adalah flu babi ataupun flu burung, itu juga sangat mengejutkan dunia dulu ya, dan semuanya itu adalah disebabkan oleh virus. Jadi sini Anda bisa baca nantinya jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme, sangat-sangat banyak sekali. Kalau kita lihat bahwasanya mikroorganisme itu jauh lebih berbahaya daripada organisme yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Oke, ini adalah materi kuliah perdana kita. Materinya nanti akan saya share di Google Classroom. Kemudian Anda bisa memahaminya. Minimal setiap kali masuk itu ada minimal 10 soal pada materi tersebut. Sebelum kita tutup perkuliahannya ini, ada pertanyaan? Silakan. Izin Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, lupa siapa namamu? Perkenalkan Pak, nama saya Gem. Tadi kan Pak ada yang biogenesis itu kan Pak. Ya. Itu bahwa yang dikatakan bahwa makhluk hidup itu bukan dari benda mati. Contohnya seperti daging yang dihinggapi lalat, terus daging tersebut akan mengeluarkan belatung. Kan daging itu kan mengalami pembusukan Pak. Jika dia diletakkan di luar, apakah misalnya dia diletakkan di dalam pendingin atau seperti kulkas gitu Pak, apakah dia akan mengalami pembusukan juga? Jika mengalami pembusukan, berapa lama dia akan bertahan Pak jika di kulkas tersebut? Dilihat suhu yang kita gunakan. Kalau misalnya kita hanya menggunakan suhu, mungkin kalau kulkas kan ada suhu yang di atas pembekuan kan, ada suhu yang di bawahnya, itu paling suhunya adalah 15 derajat Celcius. Mungkin kalau Anda, misalnya kalau Anda iseng-iseng ya, buat ikan aja, ikan yang segar misalnya Anda taruh di bawah, itu pertama kali kehebatan daripada mikroorganisme itu dia mampu disebut dengan beradaptasi. Dia beradaptasi mungkin pada ikan tersebut awalnya akan banyak jumlah mikroorganismenya. Mungkin ada misalnya adalah 200 spesies misalnya mikroorganisme. Yang tahan terhadap suhu 15 derajat Celcius, dia akan bertahan. Mungkin dia hanya tinggal 5 dari 2 tersebut. Yang 195 akan mati. Tetapi yang hidup tersebut, dia akan mulai berkembang terus. Seperti tadi bilang, bahwa dalam 1 kali 24 jam, dia akan berkembang menjadi 100 keturunan. Jadi bisa dibayangkan, kalau misalnya sudah 15 hari, berapa keturunan.
Yang awalnya bakteri mungkin kita ambil ikan dari sungai, kita bersihkan, masih ada tersisa mungkin 200 spesies lagi, kemudian kita masukkan ke kulkas, yang pada yang di bawahnya mungkin yang suhu 10 sampai 15 Celcius, mikroorganisme yang tidak tahan suhu itu akan mati. Tinggal demikian. Maka yang 5 tadi akan berkembang. Berapa hari? Satu hari itu 100 keturunan. Maka mungkin dia akan berkembang. Kita akan juga melihat bisa menjadi 2 minggu ikan tersebut walaupun ditaruh di kulkas, di bawah dia juga akan busuk. Sementara kalau kita diletakkan pada yang pembeku, yang di atasnya, yang freezernya, maka mungkin dalam 6 bulan atau 8 bulan juga tidak akan apa-apa. Maka selama juga apa-apa kalau dia membeku keras. Jadi ada mikroorganisme tersebut akan mampu beradaptasi dengan lingkungannya, kemudian dia akan mengalami yang disebut dengan mutasi. Mutasi ketika pada suhu 15 dia tidak mampu, maka yang 1 atau 2 spesies yang mampu hidup tersebut, maka dia akan mulai berkembang. Kemudian dia akan bagaimana membuat betah pada suhu 15 derajat Celcius tersebut, maka dia akan berkembang baik. Maka proses pembusukan itu akan berjalan mungkin akan sangat lama, semakin rendah suhunya akan semakin lama, tergantung pada jenis produknya, tetapi proses itu akan terus sampai kita mampu membunuh daripada mikroorganisme semua, baru proses pembusukan itu tidak lagi berjalan. Demikian Gonggong. Jadi mungkin kalau kalian mengambil 1 mililiter air daripada sungai, itu ada 1 juta mikroorganisme. 1 juta mikroorganisme itu jenisnya sangat banyak. Jadi bisa kita menghasilkan apa yang kita inginkan dengan menghidupkan pada media yang kita inginkan. Apakah kita ingin membuat emas, kita ingin membuat produk-produk lain, mikroorganisme itu akan mampu dengan apa media yang dia akan bisa hidup. Next, ada lagi pertanyaan lain? Terima kasih Bapak jawabannya. Ya, Yanci, silakan Yanci. Izin bertanya Pak mengenai penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Ya. Apakah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme ini selalu mempunyai sifat yang menular, Pak? Penyakit tadi kan ada sampai ratusan ya penyakit yang disebabkan. Penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme, kalau mikroorganisme itu pindah ke orang yang lain, maka dia akan bisa menular. Maka itulah yang disebut kita yang imun butuh tubuh itu sebut adalah yang sangat kita penting. Mungkin ada si Yanci sama si Gonggom sama-sama pergi ke pasar mungkin. Karena si Gonggom imun, dia suka olahraga, makanannya sehat, sementara Yanci enggak. Sama-sama kena mikroorganisme berbahaya, tetapi di tubuh si Gonggom mikroorganisme itu tidak bisa berkembang karena pertahanan tubuhnya kuat. Sementara Yanci yang lemah masuk itu mikroorganismenya dengan leluasa bisa berkembang, yang akhirnya yang sakitnya si Yanci, si Gonggomnya enggak gitu. Karena apa? Karena kondisi daripada tubuhnya yang tidak kuat. Jadi semua daripada mikroorganisme yang menular itu, yang menyebabkan penyakit itu adalah menular kalau sudah masuk kepada tubuh. Kemudian tergantung pada tubuh seorang itu, apakah mampu menetralisir atau tidak. Kalau kita tidak mampu, maka dia akan berkembang. Awalnya mungkin sehari si Yancinya masih sehat, 2 hari 3 sehat. Kenapa? Karena mikroorganisme masih sedikit di tubuhnya. Tapi udah hari ke-15, tadi kita bisa lihat bahwasanya 1 dari 2 jam, dia sudah akan bisa berkembang menjadi 100 kali keturunan. Kalau udah 5 hari, baru si Yancinya terpapar. Kemudian nggak bisa lagi bergerak karena mikroorganisme tubuhnya sudah sangat banyak. Tapi kalau tubuh kita sangat kuat, misalnya imun kita sangat kuat, mikroorganisme nggak mampu berkembang biak karena ada komponen-komponen daripada imun kita itu yang melawan agar mikroorganisme itu tidak bisa berkembang. Apa sih mikroorganisme yang tidak ini? Hampir semuanya adalah ya TBC, ya HIV, ya apapun itu semuanya menular. Kemudian penularan kepada kita itu tergantung kepada daya tahan kita sendiri.
Jadi makanya selalu kita bersih, selalu kita rapi dan segala macamnya agar tubuh kita bisa tahan terhadap segala macam penyakit. Oke, ada lagi yang lain? Baik, Pak, Untuk terima kasih. Arya, saya mau nanya Pak. Arya, kamu buka itu kamera kamu biar saya bisa lihat wajah ganteng kamu itu. Ya, Pak. Saya mau nanya Pak, Ya, untuk Arya. untuk suhu pendinginan di kapal itu Pak, kira-kira berapa derajat Celcius Pak? Kalau dia pendinginan kapal itu kan kadang dia menggunakan es batu itu kan. Kalau jumlah es batunya, kalau es itu kan kalau suhu sudah mulai 10 derajat dia sudah mulai mencair kan. Makanya semakin banyak dia membawa es biasanya, yaitu antara kalau dia masih beku ya masih di bawah 0. Tapi kalau dia mulai mencair maka dia akan meningkat. Jadi tergantung kalau misalnya es kalau masukkan di dalam termos itu dia akan bisa jauh membekunya lebih lama jika es kita taruhkan di luaran. Jadi suhu kalau yang di kapal-kapal itu misalnya mereka masih punya cool box lagi. Jadi bentuk kotak yang sudah yang nggak bisa masuk oksigen, kemudian mereka masukkan air es, maka itu daya tahannya akan jauh lebih lama lagi. Normalnya adalah antara 0 sampai -5 derajat Celcius. Itu adalah suhu yang bisa yang di cool box itu. Begitu Arya. Jadi Ini Pak, kalian kan itu kalau misalnya dari kapal kan Pak, ikannya diturunkan. Terus kemungkinan itu kan nanti kan ada itu pencucian atau misalnya pembagian ikan mau dimasukkan ke dalam cold room lagi Pak. Itu pengaruh dari mikrobiologinya itu apanya itu Pak, bakterinya masih ada itu Pak atau kayak mana Pak? Mikroorganismenya misalnya juga kan tergantung ketika kita memindahkan dari kapal misalnya ke daratan kan. Kalau kita lingkungannya bersih segala macam, mungkin Anda melihat pelabuhan yang ada di Jepang, di Amerika akan sangat berbeda dengan pelabuhan yang ada di Indonesia. Kebersihannya sangat terjaga. Jadi seringnya terjadi kerusakan itu juga adalah pemindahan antara satu tempat ke tempat itu. Kalau lokasinya nggak bersih, mikroorganisme yang ada itu akan kemungkinan besar akan berkembang. Kemudian kalau suhu di luar di daratannya juga tidak rendah, maka dia juga akan cepat membusuknya. Kalau kita lihat misalnya adalah petani-petani nelayan kita itu biasanya kan cuma es batu aja. Kadang-kadang mereka nggak bawa cool box, tapi semakin modern orang mereka es plus cool box dia supaya tahan lebih lama. Jadi kesempatan daripada mikroorganisme berkembang sangat ditentukan bagaimana kita memperlakukannya. Apakah lokasi daratannya bersih, kemudian apakah disimpan dengan baik, apakah ditutup dengan baik, atau hanya dibiarkan terbuka saja. Itu sangat berpengaruh. Kemudian air, kalau misalnya masih menggunakan pencucian dia sebelum dia pergi, air yang kita gunakan apakah juga air bersih atau enggak, air yang sudah terkontaminasi juga akan menempel di situ, juga akan menyebabkan proses pembusukannya jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan kalau pada kondisi bersih. Oke, next. Ada lagi yang bertanya? Terima kasih Pak. Ya. Saya izin bertanya Pak. Ya, Nina. Jadi kan tadi dijelaskan bahwa virus itu termasuk dari mikroorganisme seperti yang melanda saat ini kayak pandemi COVID-19 itu kan Pak memiliki banyak varian kan Pak. Nah, apa sih alasan utama dari berkembangnya varian COVID-19 ini Pak? Oke. Terima kasih. Jadi kenapa terjadinya proses perkembangan daripada virus tersebut? Jadi sama dengan manusia. Ini kalau orang Batak, orang Cina nih, kalau dia dibuang ke tempat pergi, kenapa orang Batak, orang Cina, orang Minang itu banyak di mana-mana? Itulah adalah orang-orang yang mampu bertahan pada kondisi-kondisi sulit. Jadi mikroorganisme dia tumbuhnya varian-varian baru tadi adalah disebabkan oleh proses mutasi. Ketika dalam suatu lingkungan dia sudah
ada yang menyebabkan dia nggak bisa hidup. Maka proses genetikanya akan mulai berubah bagaimana supaya dia bisa bertahan. Sehingga dengan proses pertahanan dia yang ada itu, maka dia gen yang ada di tubuhnya akan bermutasi, akan berubah. Misalnya kan Anda tahu ada AACT kan, adenin, sitosin, guanin, dan sitosin. Itu ada yang berubah, mungkin letaknya yang berubah, komposisinya yang berubah, sehingga akan merubah daripada varian-varian yang barunya. Dan dengan kondisi ini, orang-orang yang mampu mengalami perubahan, dia akan bisa bertahan dengan baik. Misalnya kita manusia, makanannya nggak ada di sana, maka kita mengganti dengan, orang Indonesia kan harus makan nasi. Maka misalnya dia pergi ke Eropa, dia mengganti makanan nasinya dengan makanan-makanan yang lain. Mungkin generasi dia yang akan datang, kalau kita manusia kan lama, puluhan tahun generasi kita yang keduanya akan tumbuh kan. Kalau hewan ini kan cuma 1 kali 24 jam dia sudah 100 generasi. Maka pertumbuhannya akan cepat berubah. Jadi susunan genetiknya akan berubah sehingga akan menemukan adalah varian-varian baru, bisa lebih ganas, bisa lebih tahan lagi pada kehidupan yang lingkungan yang lebih drastis, sehingga varian-varian baru untuk dia tetap bertahan hidup, dia akan semakin kuat. Maka semakin lama varian COVID ini adalah semakin cepat menularnya, cepat ininya. Kenapa? Karena manusia mencoba membunuhnya. Si virus ini juga bereaksi bagaimana dia bertahan. Dia bertahan dengan baik, yaitu dengan cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya lagi gitu. Kalau dikasih obat, bagaimana dia tahan lagi dengan obat itu tersebut, sehingga susunan genetiknya akan berubah, apa disebut dengan mutasi gen itu terjadi. Ya Nina, ini udah pinter-pinter nih THP ini, banyak pertanyaannya yang udah mata kuliah semester 5 itu, 7. Oke, masih ada yang lain? Terima kasih. Saya sedikit, Pak. Oke. Pak, saya mau nanya. Siapa kan ini? Tadi Bapak, Rizka, ya Rizka. Kan tadi Bapak ada bilang, kalau kita ambil air dari sungai itu mengandung banyak mikroorganisme, Ya, kan Pak? Betul. Nah, kalau misalnya gini Pak, kan sekarang banyak orang minum air galon. Air galon itu ada mikroorganisme enggak Pak? Itu baik nggak Pak diminum seterusnya gitu Pak? Oke. Jadi air galon itu, ada apalagi air galon yang 3.500 1 galon itu, mereka hanya menggunakan sterilisasi menggunakan sinar X. Jadi mikroorganismenya masih ada. Dari hasil penelitian mahasiswa S2 menyatakan 90% air galon itu masih mengandung mikroorganisme yang berbahaya, ya. Tapi untung aja tubuh orang-orang Indonesia, orang Pekanbaru ini kuat-kuat, sehingga mikroorganisme yang masuk itu nggak mampu bertahan banyak di tubuh kita. Jadi hasil penelitian itu sudah dilaksanakan terhadap 24 produksi air galon yang ada di Pekanbaru, bahwasanya 90%-nya adalah masih mengandung mikroorganisme yang berbahaya. Kemudian kalau Anda ingin menguji juga sangat mudah. Air galon yang Anda taruh pada galonnya itu pada tempat dispenser, dibiarkan dalam waktu 1 bulan, maka setelah Anda pulang 1 bulan lihat, maka di mulut galon itu akan tumbuh lendir-lendir. Itu menyatakan bahwasanya mikroorganismenya masih ada. Makanya yang paling sehat itu adalah air yang dimasak sendiri, jadi nggak perlu lama-lama, 1 kali 24 jam harus kita ganti lagi air yang kita makan, yang kita minum maksudnya. Jadi jangan sampai pula air yang udah kita masak hari ini seminggu lagi kita minum. Jadi kemungkinan besar mikroorganisme yang ada di udara nanti juga akan bisa masuk ke dalam teko kita buka juga akan bisa juga berbahaya. Makanya yang paling baik itu adalah 1 kali 24 jam. Jadi nggak perlu masak air itu banyak-banyak, nggak perlu. Jadi ya habisnya dalam 24 jam aja, mungkin besoknya lagi kita masak ulang lagi gitu. Sehingga mikroorganisme tidak tumbuh dengan baik. Tapi pada air galon tersebut, mikroorganisme nggak mampu berkembang dengan baik, dengan banyak. Ada, pasti ada, tapi nggak banyak berkembangnya. Kenapa? Karena miskin dengan zat hara. Untuk dia bertumbuhnya itu nggak banyak. Sehingga pertumbuhannya nggak terlalu banyak.
Tapi ketika kita tumbuhkan pada media culture dia masih tetap tumbuh, tetapi kalau sudah ini dia nggak bisa berkembang dengan sangat layak karena kekurangan protein, kekurangan daripada karbohidrat, lemak dan pada air tersebut tidak banyak. Ya, jadi masih ada, tapi dia nggak berkembang dengan banyak. Oke, masih ada? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan demikian. Jadi terima kasih. Sampai jumpa dengan pertemuan kedua kita minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya udah siap absen ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.